kalau dilihat judi atau tidak, kita kurang setuju karena dari sisi fatwa kita sudah ada. Yang kedua, kalaupun trading itu dianggap mungkin pendapatan instan, tetapi juga ada analisanya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, Ya pun. Tribuners, saat ini saya sedang bersama Kepala Wilayah Bursa Efek Indonesia Lampung, Bang Hendy Prayogi. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bang. Berbicara Bursa Efek Indonesia nih, Bang, ini kan terkait pasar modal ya. Ini BEI kan menargetkan ada 1.100 emiten IPO pada 2030. Nah, ini bagaimana upaya kita untuk mencapai hal tersebut? Iya, jadi memang Tribuners dan teman-teman sekalian, seperti yang disampaikan tadi ya Bang ya, bahwa Bursa Efek Indonesia ini punya target di 1.100 emiten di 2030. Tentu kalau kita melihat data hingga saat ini itu sudah sekitar 960-an emiten gitu Bang ya. Sudah hampir mendekati lah ya 1.100. Nah, untuk 2030 tentu kita punya target yang cukup besar ya, di atas 1.100, katakanlah 1.100. Nah, upaya apa yang akan dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia? Tentunya adalah melakukan pendekatan dengan asosiasi, Bang, gitu ya. Kita dekat dengan asosiasi, berbagai asosiasi pengusaha, gitu ya, untuk mengenalkan tentang apa sih manfaatnya dan juga keuntungan bagi perusahaan untuk IPO atau go public di pasar modal Indonesia. Nah, tentunya upaya-upaya juga sudah kita lakukan, khususnya di Lampung, gitu Bang ya. Kita di Lampung ada beberapa program. Itu yang pertama adalah one-on-one meeting. Jadi itu biasanya kita undang beberapa perusahaan gitu ya, untuk kita berikan edukasi terkait dengan manfaat dari IPO ini. Ya, harapannya semakin banyak perusahaan-perusahaan lokal di Lampung ini yang mau mengenal dan mau masuk menjadi emiten gitu ya di pasar modal. Kemudian selain itu juga kita ada yang namanya workshop go public yang kita adakan setahun sekali Bang. Nah, jadi ini kegiatannya kita melibatkan kurang lebih 70 sampai 100 emiten gitu ya, atau calon emiten yang ada di Provinsi Lampung. Itu kita undang ke satu tempat, kemudian kita hadirkan narasumber yang kompeten dari Jakarta. Kemudian juga ada success story dari perusahaan-perusahaan yang sudah menjadi emiten. Katakanlah kalau di Lampung kan sudah ada beberapa perusahaan, itu kita undang untuk sharing success story tentang bagaimana prospek perusahaan mereka sebelum dan juga sesudah IPO. Jadi upaya terus kita lakukan bagaimana supaya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, khususnya di Lampung ini, bisa mengenal IPO dan tentunya ya harapannya untuk jangka waktu ke depan itu bisa masuk menjadi perusahaan emiten di pasar modal Indonesia. Oke, nah bicara lokal Lampung, berarti sudah ada berapa emiten asal Lampung saat ini dan targetnya berapa nih nanti? Ya, jadi memang kalau kita lihat data ya Tribuners dan Bang Yus sekalian, jadi untuk jumlah perusahaan di Lampung memang belum banyak ya Bang ya. Jadi tercatat masih 8 gitu ya. 8. Mungkin kalau kita lihat potensinya cukup besar gitu ya. Perusahaan di Lampung juga kita tahu bahwa perusahaannya banyak, kemudian besar gitu ya. Tetapi memang belum banyak yang mengetahui apa itu IPO, apa itu manfaatnya. Jadi saat ini masih hanya ada 8 perusahaan dan kita yakin dan kita optimis bahwa tahun-tahun ke depannya akan tumbuh lagi emiten-emiten asal Lampung yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Gitu. Tadi bicara manfaat nih, boleh tahu nggak sih sebenarnya manfaat untuk perusahaan kalau mereka IPO itu apa saja gitu? Ya, jadi banyak sebenarnya Tribuners dan Bang Ridwan sekalian gitu ya, bahwa manfaat IPO itu yang pertama tentu adalah pendanaan tanpa batas. Jadi banyak perusahaan, kita katakanlah skalanya kecil, menengah ataupun besar, tentu membutuhkan yang namanya modal, gitu ya. Aksesnya mungkin selama ini dari pemegang saham, gitu ya, atau yang kedua dari pinjaman bank, gitu ya, dari pinjaman dan sebagainya. Nah, ini ada alternatif pendanaan nih Bang, bagi perusahaan yang berbentuk PT, gitu ya. Mereka ingin mendapatkan tambahan dana, itu bisa menjadikan pasar modal sebagai salah satu tempat untuk
alternatif pembiayaan mereka. Jadi dengan pasar modal mereka akan bisa mendapatkan pendanaan, gitu ya, tanpa batas, dan ini sifatnya kalau dia saham bukan hutang, jadi tidak wajib dikembalikan, gitu. Jadi menarik, gitu ya. Nah itu yang tujuan utama. Kemudian yang kedua tentu adalah untuk GCG yang baik, gitu Bang. Karena untuk perusahaan menjadi IPO, gitu ya, menjadi tercatat di Bursa Efek, tentu harus administrasinya bagus, gitu ya, GCG-nya juga rapi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, manfaatnya ada insentif pajak bagi perusahaan yang sudah IPO, gitu ya. Nah, ada lagi untuk tingkat loyalitas karyawan, karena tidak sedikit perusahaan-perusahaan atau emiten yang sudah IPO, itu biasanya mereka akan memberikan saham kepada karyawannya. Ada share saham. Ada share saham. Jadi karyawan merasa bahwa oh ini perusahaan juga milik saya. Jadi bagaimana supaya mereka bisa meningkatkan kinerja dan citra perusahaan juga tentunya akan menjadi baik di mata publik seperti itu, Pak. Tapi untuk IPO itu sendiri ada aturan khusus nggak, misalnya PT dengan modal sekian baru bisa IPO untuk usaha kecil atau usaha menengah atau UMKM bisa atau tidak seperti itu? Ya, jadi memang ada beberapa papan ya Bang ya, yang memang kalau kita punya perusahaan, punya PT yang ingin mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tentu ada klasifikasinya gitu ya, ada persyaratan-persyaratannya. Tetapi untuk Tribuners ataupun para pengusaha yang ada di Lampung, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir gitu ya, bahwa perusahaan yang IPO nggak harus perusahaan yang udah besar kok gitu ya. Perusahaan yang memang sedang merintis gitu ya, asalkan dia berbentuknya PT gitu ya, kemudian sudah usianya lebih dari 1 tahun, kemudian saya rugi Pak gitu ya, belum kena untung, bisa nggak? Bisa gitu ya. Jadi tidak harus melulu untung gitu, karena nanti ada klasifikasi atau kelas-kelas yang ada di IPO, ada yang namanya akselerasi, ada yang papan pengembangan, papan utama seperti itu. Jadi kelompok-kelompoknya sih seperti itu Bang. Artinya perusahaan-perusahaan di Lampung saya rasa punya potensi untuk ke sana gitu ya, dari persyaratannya seperti itu. Tapi dia punya syarat harus 1 tahun dulu sudah berjalan. Ya, misalnya ada startup baru ini. Ya, nanti kita akan bina Bang. Nah, jadi ada namanya inkubator gitu ya. Jadi nanti bagi perusahaan-perusahaan startup yang ingin memperdalam tentang IPO, nanti bisa mencari informasinya dengan kami gitu ya. Nanti kita akan coba diskusikan kira-kira apakah bisa lakukan program inkubator ini atau tidak seperti itu. Jadi dengan IPO sebenarnya perusahaan bisa punya potensi mengembangkan usahanya lebih besar lagi dengan permodalan melalui saham itu tadi ya. Ya, benar. Nah, ini kan kita bicara mentargetkan 1.100 emiten pada 2030. Sebenarnya kalau semakin banyak emiten ini, manfaat untuk masyarakat ini apa saja gitu, Pak? Ya, jadi memang selain supply tentu juga demand ya, Bapak Ibu sekalian, Tribuners gitu ya, kita juga harus meningkatkan kinerja pasar modal kita, sebagaimana yang disampaikan bahwa kita ingin pasar modal atau Bursa Efek Indonesia kita ini adalah bursa yang terbaik ke-10 di dunia gitu ya. Tentu harus ada berbagai upaya yang kita lakukan, salah satunya adalah pendalaman pasar baik secara supply ataupun demand. Jadi selain kita menambah jumlah perusahaan yang terdaftar di IPO, jumlah emiten, kita juga akan berupaya untuk menambah jumlah investor lokal yang ada di Indonesia. Dan saat ini alhamdulillah jumlah investor pasar modal kita sudah menembus 30 juta nasional ya. Walaupun mungkin kalau kita bandingkan dengan jumlah investor atau jumlah penduduk di Indonesia masih sangat peluangnya masih sangat besar gitu ya Bang ya. Tapi dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang masuk ke pasar modal, tentu ini akan juga meningkatkan perekonomian gitu ya. Kalau kita lihat pengangguran yang mungkin bisa dikurangi gitu ya, dengan banyaknya perusahaan-perusahaan yang IPO mendapatkan tambahan modal, ekspansi di mana-mana gitu ya. Tentu ini akan menambah nilai ekonomi di suatu daerah gitu ya, ataupun suatu negara. Kemudian bagi investor, tentu ini bisa menjadi pilihan Bang. Nah, selama ini mungkin hanya bisa memilih 900 saham gitu ya, kalau dia di saham. Dengan adanya jumlah emiten yang terus bertambah, ini akan bisa menjadi semacam apa ya, investor bisa melihat bahwa oh semakin banyak nih perusahaan-perusahaan yang tentunya kinerjanya baik. Karena memang selain kuantitas, kita juga berupaya agar perusahaan-perusahaan yang IPO nanti juga memiliki kualitas yang bagus. Sehingga investor yang membeli saham juga
tidak merasa dirugikan gitu ya, dan bagi investor juga kita harus bisa melihat apakah perusahaan ini layak untuk kita investasi atau tidak dari sisi fundamentalnya. Gitu Bang. Tadi menarik soal 30 juta ya. Ya. Itu single investor identification berarti. Ya. Nah, kalau di Lampung kan ini data OJK ya, sampai Maret 2026 ada 203.365 SID. Nah, ini sebenarnya pertumbuhannya seperti apa kalau untuk di Lampung sendiri? Kalau dibandingkan 30 juta berarti kan ini masih sangat sedikit sekali untuk di Lampung. Nah, bagaimana melihat pertumbuhan dalam 3-5 tahun terakhir, lalu upaya kita supaya masyarakat tahu pasar modal ini seperti apa, gimana? Ya, baik, menarik ya Tribunnersnya. Jadi kalau kita lihat memang jumlah investor di Lampung masih sangat jauh kalau kita bandingkan dengan nasional, atau kalau kita lihat jumlah penduduk Lampung yang 9 juta gitu ya. Nah, tadi data OJK Maret 200.000, kalau di data KSEI juga di per Juni gitu ya, Bang ya, per Juni itu sekitar 700.000 SID. 700.000 untuk SID. Pasar modal gitu ya di Provinsi Lampung. Nah, jadi kalau kita lihat tren selama 3 sampai 5 tahun ke belakang, kalau lihat data kita, data dari KSEI, ini pertumbuhannya cukup bagus, Bang. Bahkan kalau kita lihat di tahun 2023 kemarin, pada saat pasca COVID, itu adalah pertumbuhan investor yang cukup tinggi. Gitu. Nah, kemudian agak sempat melandai di 2024. Nah, 2025 ini peningkatannya juga cukup signifikan. Dan di 2026 per Juni itu penambahan investor sudah melebihi 2025, Bang. 2026 ya. 2025. Padahal ini masih bulan Juni. Jadi sudah lebih baik dari sepanjang tahun 2025. Berarti sudah lebih 100%. Sudah lebih dari 100%. Jadi kita lihat punya potensi yang cukup baik, apalagi dengan jumlah penduduk yang 9 juta gitu ya, kita masih katakanlah 700.000, jadi masih sangat jauh, dan kita juga melihat akan ada potensi yang cukup besar. Belum sampai 10%. Ya, intinya kalau kita lihat ya edukasi sih, Bang. Itu yang terus kita lakukan bersama dengan OJK, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa sih investasi pasar modal gitu. Jadi sebagai salah satu alternatif investasi juga lah, selain mungkin emas gitu ya, selain properti dan sebagainya. Nah, gitu. Kalau melihat dari karakteristik masyarakat dari sisi demografi ya, dari usia, terus lokasi tempat tinggal, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, ini rata-rata masyarakat di level mana gitu? Ya, ini menarik nih Tribuners. Jadi kalau kita lihat berdasarkan data kita gitu ya, Bang ya, bahwa berdasarkan usia, nah ini 65% gitu ya, lebih dari 60% investor pasar modal, khususnya kita bicara Lampung gitu ya, itu dimiliki atau dikuasai oleh Gen Z dan Gen milenial. Gen Z dan milenial. Ya, jadi usia 18 sampai 30, Bang. 18 tahun sudah punya saham. Gitu ya. Karena memang untuk buka saham atau menjadi investor saham itu harus punya KTP gitu ya. Jadi berdasarkan data kita dari KSEI, itu usia 18 sampai 30 tahun itu lebih dari 65% investor. Kemudian dari usia yang kedua yang terbesar ya itu di atas 30 sampai 50 tahun. Nah, berdasarkan tentang wilayah tadi ya, Bang ya. Ya memang kalau kita akui nomor 1 masih di Bandar Lampung. Masih kawasan perkotaan. Masih kawasan perkotaan. Lebih dari 30% investor yang tersebar di Lampung itu ada di Bandar Lampung. Yang kedua di Lampung Tengah, kemudian Lampung Selatan. Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Ya. Nah, ini menarik nih. Ini kan bukan kawasan perkotaan di Lampung Tengah dan Lampung Selatan. Ini masyarakat dengan pendidikan seperti apa, terus dengan latar belakang pekerjaan seperti apa ini? Nah, kalau kita lihat pekerjaan, Bang, ini kebanyakan adalah karyawan swasta. Karyawan swasta, kemudian pelajar. Kemudian ASN juga sudah mulai banyak yang berinvestasi, kemudian ibu rumah tangga. Jadi kalau kita lihat memang kenapa Lampung Tengah gitu ya, Lampung Selatan. Jadi kita lihat memang histori datanya ini baru beberapa tahun ini, Bang, memang pertumbuhannya cukup pesat khususnya di Lampung Tengah ya. Di Lampung Tengah. Lampung Tengah. Karena biasanya setelah Bandar Lampung kalau kita lihat data 4 tahun yang lalu itu langsung Lampung Selatan kemudian Metro. Nah, ini Lampung Tengah langsung masuk ke 3 besar gitu ya. Nah, ini kenapa gitu ya? Kalau kita lihat memang berdasarkan apa yang sudah kita lakukan ke sana, ternyata mereka mendapatkan informasi itu lebih sering gitu ya dari media sosial gitu ya. Kemudian ke Bandar Lampung juga
Kemudian yang tentunya kita juga sering edukasi ke sana, Bang, bersama dengan OJK gitu ya, baik KSN, ke UMKM, ke komunitas dan sebagainya. Jadi kita lihat ada hubungan antara edukasi yang kita lakukan dengan jumlah investor yang terus mengalami peningkatan. Oke. Dengan tadi melihat usia, dengan terus lokasi, ini metode kita untuk mengajak masyarakat, apakah kita datangin kampus-kampus atau sekolah-sekolah atau seperti apa gitu, Bang? Ya, jadi memang kalau kita lihat kampus tentu jembatan kita gitu ya, Bang ya, untuk menuju ke masyarakat gitu ya. Makanya di Lampung dan di seluruh Indonesia kita punya program yang namanya Galeri Investasi, Bang. Jadi Galeri Investasi itu adalah satu program kerjasama dengan perguruan tinggi, dengan komunitas, dengan asosiasi gitu ya. Nah, yang paling banyak itu dengan perguruan tinggi. Jadi kita punya satu program bersama, Galeri Edukasi atau Galeri Investasi, punya tempat di mana itu sebagai perwakilan kita. Jadi mahasiswa yang mungkin kita nggak bisa tiap hari gitu ya datang ke kampus, apalagi melihat jumlah kampus kan banyak di Lampung, nggak mungkin kita datangi satu-satu gitu ya. Nah, di sana kita siapkan satu tempat dan petugasnya, Bang. Jadi di kampus itu ada namanya KSPM, Kelompok Studi Pasar Modal. Di kampus. Jadi ada satu komunitas ya. Jadi mahasiswanya kita edukasi, kita training tentang pasar modal gitu ya. Kemudian nanti kalau ada yang bertanya tentang investasi pasar modal, mereka sudah bisa menjawab seperti itu. Kemudian kita juga siapkan program-program khusus, Bang. Jadi bagi mahasiswa yang ingin buka rekening, ingin investasi gitu ya, tapi mungkin masih takut atau masih ragu, nggak perlu khawatir gitu. Kenapa? Karena kita punya program yang bekerja sama dengan perusahaan sekuritas. Siapapun yang mau buka rekening saham, yang minat, itu kita bukakan rekening sahamnya secara gratis. Bahkan tidak sedikit dari perusahaan sekuritas yang memberikan saldo gratis. Jadi kapan lagi nih mereka investasi, modalnya dimodalin gitu, Bang. Dan sifatnya bukan pinjaman, tapi bonus atau hadiah. Kalau untung ya mereka bisa ambil, kalau rugi ya mereka nggak rugi apa-apa karena bukan uang pribadi mereka. Jadi gitu kayak semacam buka tabungan sudah ada duit. Sudah ada duitnya, jadi mereka bisa beli dan selesai acara edukasi mereka pulang sudah bisa punya saham. Gitu, Bang. Bicara pasar modal kan sebenarnya bukan hanya saham gitu, Bang. Ya. Nah, ini boleh dijelaskan, Bang, apa saja sebenarnya produk pasar modal itu yang bisa diminati oleh masyarakat? Ya, jadi memang banyak produk-produk pasar modal ya, Bang ya. Walaupun mungkin yang paling banyak kita kenal itu saham gitu ya, tapi ada lagi yang namanya reksadana. Jadi kalau saham itu konsepnya kan kita pilih sahamnya, kita beli sendiri, jual sendiri, untungnya kita nikmatin sendiri, resikonya juga kita alami sendiri gitu. Nah, ada yang kedua namanya reksadana, Bang. Jadi kalau reksadana ini adalah produk sifatnya itu adalah nanti ada satu pihak gitu ya, ada satu manajer investasi, itu nanti dia akan mengumpulkan MI, dia akan mengumpulkan dana. Jadi kalau saya, Abang punya dana, kita titipkan dana di sana. Nah nanti dana yang sudah terkumpul dari beberapa orang tadi itu akan diinvestasikan oleh si manajer investasi sesuai pilihan kita. Apakah reksadananya saham? Kalau reksadana saham artinya 70% dana itu nanti akan dibelikan ke saham. Bisa pendapatan tetap, bisa reksadana obligasi dan sebagainya. Itu jadi kita naruh duit di manajer investasi, nanti manajer investasi yang mengelola uangnya ke pasar modal yang ada. Ke pasar modal yang ada. Ke pasar uang juga bisa. Kalau memang pilihan kita reksadana pasar uang. Jadi pilihannya banyak, Bang. Nah, kemudian yang ketiga ya mungkin Tribuners juga sudah familiar ya dengar kata obligasi gitu ya. Kemudian sukuk. Nah, saat ini kan pemerintah menjual sukuk gitu ya. Nah, obligasi ini surat utang, Bang. Kalau saham tadi kan surat kepemilikan. Jadi kalau saya punya saham A, TBK, artinya saya adalah pemilik perusahaan A. Nah, kalau obligasi ini sifatnya surat hutang. Jadi ada satu perusahaan atau pemerintah menjual obligasi, artinya dia butuh dana, gitu ya. Kita sebagai WNI, katakanlah membeli obligasi pemerintah atau sukuk itu. Itu artinya kita meminjamkan dana kita untuk pemerintah. Digunakan untuk apa? Ya untuk program kerja atau untuk kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Apa untungnya bagi kita? Untungnya bagi kita adalah kupon atau bunga. Nanti pemerintah ataupun perusahaan yang menerbitkan obligasi itu akan memberikan kupon sebagai imbal hasilnya seperti itu. Nah, Bang, ini kan banyak orang yang mungkin masih berpikir ya, kalau trading saham itu mirip-mirip judi online seperti itu kan. Tapi ada juga yang menganjurkan untuk investasi melalui menabung saham. Nah, ini sebenarnya
persepsi-persepsi ini bagaimana nih menjelaskannya, terus bagaimana masyarakat bisa dapat untung, kan saham itu kan naik turun, tidak selalu stagnan seperti itu. Nah, ini gimana menjelaskan ke masyarakat bahwa ini bukan judi online gitu. Benar, Bang. Memang harus memahami untuk benar-benar berinvestasi di sini gitu. Iya. Jadi memang masih banyak juga di kalangan masyarakat kita yang menganggap bahwa saham ini judi gitu ya. Jadi mungkin yang pertama kami sampaikan ya para Tribuners bahwa saham ini bukan judi gitu ya. Kita punya pasar modal syariah, Bang. Gitu ya. Kita sudah mendapatkan sertifikasi halal gitu ya dari Dewan Syariah Nasional itu tahun 2011. Itu fatwanya nanti Tribuners bisa cek di fatwa nomor 80 itu tahun 2011, itu semuanya ada fatwanya. Dengan adanya fatwa itu lahirlah yang namanya pasar modal syariah. Ada saham syariah. Jadi kalau kita yang memang pingin berinvestasi di pasar modal syariah atau di saham syariah, tentu nanti bisa melihat daftar efek syariah. Karena tidak semua saham itu syariah gitu ya. Tentu ada klasifikasi, ada yang syariah, ada yang tidak. Itu yang pertama, Bang. Nah, yang kedua, di dalam investasi itu ada istilah gitu ya. Istilah ataupun perilaku dari para investor. Yang pertama disebut sebagai trader. Nah, trader ini dia sifatnya jangka pendek. Jadi beli saham hari ini naik, siang ini jual, gitu ya. Beli lagi sorenya dijual gitu, atau beli hari ini besok jual gitu ya. Nah, itu juga tidak salah, karena di dalam pasar modal, dalam investasi ada yang namanya analisis saham, Bang. Nah, analisis saham itu yang digunakan oleh trader ini adalah analisis teknikal, melihat chart dan sebagainya. Nah, ada yang kedua yang mungkin lebih konservatif. Jadi kita itu beli saham berdasarkan fundamental perusahaannya dan tujuannya jangka panjang. Nah, jadi kalau kita mau beli saham untuk disimpan selama 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, itu kita disebut sebagai investor. Nah, jadi analisanya juga beda. Analisa yang dipakai adalah analisa fundamental. Nanti kita lihat laporan keuangannya, gitu ya, hutangnya, labanya, dan sebagainya. Jadi kalau dilihat judi atau tidak, kita kurang setuju karena dari sisi fatwa kita sudah ada. Yang kedua, kalaupun trading itu dianggap mungkin pendapatan instan, tetapi juga ada analisanya di sana, Bang. Jadi nggak sembarangan kita, kalau judi itu kan, ya untung-untungan kan ya, gitu. Kalau di saham kan nggak. Gitu. Nah, kalau kita menabung saham gitu, Bang. Menabung saham, terus memperoleh keuntungan ini seperti apa gitu, Bang? Ya, jadi memang ada masyarakat ya. Jadi selain tadi galeri investasi yang ada di kampus ya para Tribuners, kita juga punya galeri investasi di desa. Gitu ya. Nah, masyarakat desa sudah banyak yang berinvestasi di pasar modal. Nah, dan mereka menerapkan salah satu pola yang disebut sebagai menabung saham. Ini yang sudah kita kampanyekan 2017-2018 gitu ya. Sudah hampir 10 tahun. Sudah hampir 10 tahun gitu, Bang. Di mana masyarakat mengubah ininya gitu ya, dari saving ke investment gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya mereka itu membeli saham secara rutin. Jadi kayak nabung gitu, Bang. Jadi mereka ada uang, katakanlah bulan ini 100.000 mereka belikan saham. Kemudian bulan depan ada uang lagi dibelikan lagi. Bulan depan ada lagi dibelikan lagi 1 lot. Bulan depan nggak ada, ya nggak apa-apa, tidak ada kewajiban. Bulan depannya lagi ada, beli. Nah, keuntungannya apa bagi mereka gitu ya, Bang ya? Karena kan beli aja nih, nggak dijual-jual gitu kan ya, walaupun harganya naik. Ada di desa kalau kita lihat, mereka beli di harga 1.000, sudah naik ke 1.500, itu mereka nggak jual. Karena sifatnya untuk investasi jangka panjang. Itu mereka beli terus, cicil terus, beli. Nah, keuntungannya apa gitu ya? Karena kan belum dijual gitu ya, Bang ya. Nah, keuntungan mereka ada yang namanya dividen, Bang. Nah, jadi para Tribuners yang beli saham gitu ya, saham yang membagikan keuntungan, itu nanti akan mendapatkan yang namanya dividen atau pembagian laba setiap awal tahun atau mungkin maksimal ada yang di bulan April atau di bulan Mei. Nah, itu jadi mereka beli saham cicil setiap awal tahun, perusahaannya bagi dividen, mereka akan dapat uang dividen itu. Jadi semakin dengan menabung jumlah lotnya semakin banyak gitu ya. Berarti dividennya juga semakin besar gitu ya. Nah, kalau kita misalnya masyarakat awam, Bang, kita mau berinvestasi di pasar modal, mau belajar pasar modal. Nah, ini harus kemana, Bang? Iya, jadi bagi Tribuners gitu ya, yang mungkin tertarik gitu ya, atau punya keinginan atau punya minat untuk mengenal pasar modal lebih jauh, itu nanti bisa datang ke Bursa Efek Indonesia, ke kantor kita di Jalan Jenderal Sudirman nomor 5D Bandar Lampung. Itu nanti kita ada yang namanya sekolah pasar modal, Bang. Karena mungkin
apa ya, kalau bagi kita yang pingin investasi, kita harus paham dulu gitu ya, investasi ini seperti apa. Jadi kalau kita pingin investasi di pasar modal, ya minimal kita tahu dulu apa keuntungannya, apa resikonya gitu ya. Kemudian kita sesuaikan dengan profil resiko kita, Bang. Jangan kita yang punya profil resiko takut dengan resiko. Ini apa nih Bang, profil resiko ini? Nah, apa? katakan profil resiko ini kita terbagi 3 gitu. Ada yang risk taker, ada yang berani ngambil resiko. Ada yang mungkin konservatif, saya berani investasi tapi agak-agak takut juga nih, gitu, nggak mau rugi banyak gitu ya. Ada yang ketiga yang sama sekali pingin investasi tapi takut dengan resiko. Apakah dengan takut dengan resiko tidak boleh investasi? Ya tentu boleh gitu. Berarti ya. Ini kembali ke pribadi masing-masing. Balik lagi ke pribadi masing-masing karena produk di pasar modal itu harus sesuai dengan profil resikonya, Bang. Mungkin kalau kita gitu ya, Tribuners yang takut dengan resiko, tiba-tiba investasinya di saham, ya nggak cocok gitu. Karena resiko bisa di saham bisa ya lebih besar, high risk, high return. Nah, kita cari produk pasar modal yang memang sesuai dengan resiko kita. Pak, saya nggak berani dengan resiko gitu. Tapi saya ingin investasi di pasar modal. Ada kok obligasi, ada sukuk yang resikonya lebih kecil dari saham. Gitu. Tapi kalau kita berani dengan resiko ya saham silahkan gitu, Pak. Sekolah pasar modal sendiri ini sudah berapa lama gitu kalau mau ikut sekolah pasar modal? Nah, kalau sekolah pasar modal sih sudah lama sekali ya, Bang. Itu memang program unggulan kita gitu ya. Jadi bagi masyarakat yang pingin tahu tentang pasar modal itu silahkan datang. Nanti kita lihat jadwal, kita sesuaikan, dan itu gratis gitu ya. Nanti kita akan kasih materi gitu ya. Kita siapkan juga konsumsinya gitu ya. Jadi kurang lebih waktunya sekitar 2-3 jam, Bang. Dalam sekali pertemuan. Dalam sekali pertemuan. Nah, mungkin ya kita sadar bahwa sekali pertemuan mungkin belum cukup gitu ya. Nah, tapi bagi Tribuners yang mungkin ingin masuk ke kelas lanjutan, itu akan kita siapkan nanti kelas lanjutan lagi. Gitu. Jadi setelah mungkin kita ikut sekolah pasar modal, katakanlah istilah kita basic. Jadi yang dasar ini materinya mungkin yang dasar juga ya. Apa itu saham, reksadana, obligasi, keuntungan resikonya gitu ya. Nah, kemudian nanti akan ada yang namanya pembukaan rekening saham juga. Nah, saat itu nanti kita buka rekening saham. Seperti tadi ada program juga saldo gratis gitu ya. Ada dananya, kita beli saham. Kemudian nanti kita masuk kelas lanjutan. Kelas lanjutan ini adalah kelas analisa, Bang. Kelas analisa. Nah, supaya kita tidak membeli saham seperti beli kucing dalam karung. Jatuhnya judi nanti kan, tebak-tebakan. Nah, jadi bagaimana memilih saham yang baik dan benar itu ada analisanya. Nah, itu masuk ke kelas lanjutannya. Kita sebutnya nanti kelas advance. Seperti itu. Sejauh ini sudah berapa banyak nih Bang yang ikut sekolah pasar modal ini? Ya sudah sangat banyak ya Bang ya. Bahkan kita itu setiap hari pasti ada kegiatan gitu ya. Walaupun mungkin segmennya beda-beda Bang. Nah, yang paling sering memang kita di perguruan tinggi. Gitu ya. Hampir setiap hari kampus ini mengundang kita dan kolaborasi dengan kita untuk memberikan edukasi kepada mahasiswanya. Seperti itu. Baik Bang Hedi, ini cukup banyak informasi menarik terkait pasar modal. Ini mungkin terakhir nih Bang. Kan pemerintah menargetkan di 2026 ini untuk pasar modal bisa sampai 250 triliun se-Indonesia kalau tidak salah ya. Nah, ini harapannya untuk masyarakat, untuk perusahaan supaya bisa katakanlah join ya dengan pasar modal ini seperti apa khususnya di Lampung itu Pak? Ya, jadi memang tentu kita melihat ya para Tribuners bahwa pasar modal ini memiliki potensi yang cukup besar gitu ya, prospek yang cukup baik gitu ya. Tetapi memang kalau kita lihat jumlah perusahaan dengan jumlah investor ini memang masih sedikit gitu ya. Artinya kita masih punya peluang. Bukan berarti pasar modal ini sesuatu yang tidak baik, tidak. Kita lihat investor asing juga banyak kok di pasar modal. Investor asing aja banyak nih yang berinvestasi di negara kita. Kenapa kita tidak mau ikut atau mengenal gitu ya pasar modal itu seperti apa. Nah, bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Lampung, kami ajak gitu ya, kita diskusi, kita sharing gitu ya, bagi Bapak Ibu pengusaha yang punya perusahaan yang ingin mengenal IPO gitu ya, terutama dengan segala manfaat yang disampaikan tadi di awal, itu monggo nanti ke Bursa Efek Indonesia. Kenapa? Karena semakin banyak perusahaan lokal yang menjadi emiten atau terdaftar di Bursa Efek Indonesia, ini tentu akan banyak memberikan manfaat gitu ya, yang tentunya nilai ekonomisnya bisa cukup baik gitu ya. Perkembangan perusahaan juga cukup besar karena kita punya tagline ya Bang ya, go big with go public gitu ya. Jadi kita ayo besar dengan menjadi perusahaan yang sudah IPO atau sudah go public gitu Bang. Baik Bang Hendy, terima kasih banyak atas waktunya.
Untuk perusahaan-perusahaan yang mau berinvestasi mungkin bisa tanya-tanya dulu ke BEI karena ini banyak sekali benefitnya, keuntungannya, bisa menambah permodalan dan bisa membuka lapangan kerja baru kalau usahanya bisa semakin maju, dan buat masyarakat pun bisa berinvestasi dengan baik di sini. Sekali lagi terima kasih Bang Hendy. Terima kasih Bang Duan. Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Kepala Wilayah Bursa Efek Indonesia Lampung, Hendy Prayogi. Sampai jumpa lagi dalam podcast Tribun Lampung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.